Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah yang akan diterima oleh orang yang hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, banyak orang yang pada akhirnya akan terkejut. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka baik-baik saja dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Malah mereka berpikir bahwa mereka sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Tetapi ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa pada hari terakhir nanti ada orang yang berkata bahwa bukankah kami sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah, hai pembuat kejahatan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau saudara, itu berbicara tentang hubungan. Jadi banyak orang yang tidak sadar bahwa hubungannya dengan Tuhan bermasalah. Hubungannya tidak mengalami pemulihan dengan Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Bagaimana dengan hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara sudah mengalami pemulihan dalam hubungan saudara dengan Tuhan? Apa buktinya kita sudah mengalami pemulihan dalam hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan kita benar dengan Tuhan. Dan apa yang akan diterima atau apa upah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang hubungannya dengan Tuhan baik, hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama dengan harapan kita memahami apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah mengalami pemulihan atau tidak. Dan kita juga memahami apa yang akan diperoleh atau apa yang akan kita peroleh ketika kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara adalah dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan firman Tuhan dan juga penjelasan firman Tuhan, di mana saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori, artinya dijelaskan secara objektif, benar-benar ditafsir berdasarkan firman Tuhan. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat
bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, mari kita naik ke gunung Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorelah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang-orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Tuhan bahwa akan ada waktu pemulihan terjadi. Ada perkara-perkara yang akan Tuhan kerjakan ketika tiba waktu pemulihan terjadi. Dan tentu saja ada alasan sehingga waktu pemulihan itu terjadi, saudara. Di mana pada konteks ini umat-umat Tuhan sedang tertindas di pembuangan. Mereka sedang mengalami kesulitan, situasi yang sulit dalam hidup mereka. Bayangkan ketika mereka sedang mengalami penindasan di pembuangan, saudara. Mereka begitu rindu supaya pemulihan itu terjadi. Dan Tuhan berkata pada waktu itu ada di ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah
segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita renungkan di sini ada sesuatu yang aneh. Bukankah umat Israel itu umat Tuhan? Bukankah Allah itu Allahnya orang Israel? Tapi Tuhan berkata pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Artinya apa saudara? Tuhan mau menegaskan bahwa akan ada pemulihan kembali dalam hubungan Allah dengan umatnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang akan Tuhan kerjakan ketika pemulihan terjadi, dan apa alasannya sehingga pemulihan itu terjadi. Namun sebelumnya, saudara, saya rindu kita merenungkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam kondisi yang sulit, kondisi yang berat? Saudara ada masalah, pergumulan hidup, persoalan, penyakit, kebangkrutan, kesulitan ekonomi, atau apapun itu yang saat ini saudara rindu supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Saudara rindu supaya Tuhan pulihkan hidup saudara, keluarga saudara, ekonomi saudara, penyakit saudara, usaha saudara. Saudara rindu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan Tuhan juga menegaskan bahwa pada waktu itu ada waktunya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia akan mengerjakan pemulihan. Artinya saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, Allah bisa memulihkan, dan ada waktunya Tuhan pasti akan melakukan pemulihan. Bagaimana supaya pemulihan itu terjadi? Dan apa yang akan terjadi jika Tuhan memulihkan? Nah saudara, kapan pemulihan itu terjadi? Apa alasan pemulihan itu terjadi? Lihat, kalau tadi ayat 1 dikatakan pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Artinya akan ada pemulihan terjadi pada waktu itu. Lalu ayat 6, sungguh akan datang harinya. Pada waktu itu, lalu nyambung ke ayat 6, akan datang harinya. Hari apa? Hari pemulihan tadi. Dan kapan itu terjadi? Di mana sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke gunung Sion, kepada Tuhan Allah kita. Saudara, yang saya rindu kita renungkan dari prinsip-prinsip firman Tuhan, di samping ini merupakan nubuat kembalinya orang Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian kembali, saudara. Tetapi prinsip-prinsip ini yang saya rindu kita renungkan bersama, di mana akan ada waktu pemulihan, dan waktu pemulihan itu akan terjadi ketika ada seruan. Apa isi seruan itu? Mari kita naik ke gunung Sion, kepada Tuhan Allah kita. Ketika ada seruan yang mengungkapkan kerinduan kepada Tuhan, mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Ada kerinduan akan Tuhan, ada kehausan akan Tuhan. Kalau kita lihat sejarahnya, mengapa mereka diserahkan Tuhan ke pembuangan? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah bisa mandiri. Ketika mereka sudah berhasil di tanah Kanaan, ketika mereka sudah baik keadaannya, nyaman keadaannya, bahkan hukum Sabat pun mereka tidak mau lakukan lagi. Mereka tidak taati lagi. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah bisa mandiri tanpa Tuhan. Mereka tidak peduli Tuhan. Mereka tidak haus lagi Tuhan. Dan itulah yang akhirnya mengakibatkan mereka mengalami pembuangan. Dan hubungan yang rusak ini antara Tuhan dan umatnya akan dipulihkan kembali ketika ada seruan kembali, mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Itu ayat 6, saudara. Jadi kapan terjadinya, atau apa alasan sehingga pemulihan akan terjadi, pemulihan akan dilakukan oleh Tuhan?
jika umatnya rindu dan haus akan Dia. Dalam kehidupan siapakah Tuhan akan mengerjakan pemulihan, saudara? Dalam hidup orang yang rindu dan haus akan Tuhan. Ketika seseorang mulai nyaman dan lupa akan Tuhan, orang itu sedang terancam. Kenapa? Karena saat itulah tipuan iblis mulai akan menjerat dia. Tapi jika seseorang apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tetap rindu dan haus akan Tuhan, maka pemulihan demi pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan, mujizat demi mujizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami pemulihan dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Tetaplah hidup rindu akan Tuhan. Tetaplah hidup haus akan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan pemulihan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan, tetap rindukan Tuhan, bukan berkat-Nya. Saudara begitu rindu supaya doa saudara dijawab, rindukanlah Tuhan lebih daripada jawaban doa. Saudara begitu rindu supaya saudara disembuhkan, rindukanlah Tuhan lebih daripada kesembuhan. Maka Dia akan mengerjakan segala pemulihan itu, saudara. Karena saat kita merindukan Tuhan, saat kita berkata, mari datang kepada Tuhan di Gunung Sion, mari kita datang menghadap kepada Tuhan, mari kita bersyukur dan bersekutu dengan Tuhan, di sanalah Tuhan akan mengerjakan pemulihan demi pemulihan. Hari ini sehaus dan serindu apa saudara kepada Tuhan? Hari ini sedekat apa saudara kepada Tuhan? Kalau engkau merindukan pemulihan dikerjakan oleh Tuhan, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, maka rindukanlah selalu Tuhan lebih daripada segalanya. Biarlah malam hari ini, saudara, setiap kita rindu dan haus akan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang saya rindu kita jawab dan kita lihat dari teks firman Tuhan ini. Jika alasannya untuk kita mengalami pemulihan adalah kita harus selalu rindu akan Tuhan, pertanyaannya, apa yang akan Tuhan kerjakan ketika Dia memulihkan? Pemulihan seperti apa yang akan Tuhan kerjakan? Kita akan lihat sama-sama ada 3 hal yang saya rindu kita belajar, saudara, yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan jika kita rindu dan haus akan Dia. Yang pertama di ayat 2, perhatikan. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya sendiri. Lihat, saudara, hal pertama yang Tuhan kerjakan, pemulihan pertama yang Tuhan kerjakan bagi umatnya yang rindu dan haus akan Dia adalah di mana Dia menyatakan kasih karunia-Nya kepada mereka di padang gurun. Di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang berat, Dia mencurahkan kasih karunia-Nya bagi mereka sehingga mereka terluput. Sekalipun berat, sekalipun sulit, Tuhan menyatakan melimpahkan kasih karunia-Nya, menyatakan melimpahkan keluputannya bagi orang yang tetap rindu akan Tuhan, sekalipun dia ada di padang gurun. Adakah saat ini hidup saudara berat? Adakah saat ini hidup saudara terasa sulit, saudara? Dengar, tetaplah rindu akan Tuhan, sehingga sekalipun saudara sedang berada di padang gurun, sekalipun saudara sedang sulit dalam menjalani langkah-langkah kehidupan saudara, ada kasih karunia Tuhan yang bekerja di sana. Ada kasih karunia Tuhan yang campur tangan di sana. Itu sebabnya mari kita selalu rindukan Tuhan, saudara. Tidak usah takut dengan situasi sulit yang sedang kita alami hari-hari ini. Tidak usah khawatir dengan beratnya perjalanan hidup yang kita alami hari-hari ini. Saudara, saya mengalami keadaan sulit. Sama seperti saudara juga mengalami keadaan sulit. Saya punya banyak tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Saya punya staf, saya punya
Begitu banyak program yang harus dijalankan, dan semuanya itu membutuhkan biaya, saudara. Ada anak-anak yang sedang dikembangkan, ada anak-anak miskin yang sedang dikembangkan, dan semuanya itu butuh manajemen yang baik untuk mengatur semuanya. Dan kemudian ketika tiba pandemi, ada kesulitan-kesulitan tersendiri menghadapi itu semua, saudara. Tetapi sekali lagi, aku melihat firman Tuhan ini terbukti. Sekalipun aku ada di padang gurun, aku lihat kasih karunia Tuhan berlaku. Aku alami kasih karunia Tuhan berlaku. Aku lihat mujizat Tuhan, kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam hidupku. Aku menyaksikannya, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah rindukan Tuhan, sekalipun begitu sulit perjalanan hidup saudara hari ini. Sekalipun mungkin keluarga saudara, ekonomi saudara, semuanya mengalami kehancuran. Mungkin saudara sedang sakit, ada masalah, beban, persoalan yang sedang saudara pikul. Jangan menyerah, saudara, jangan menyerah. Karena sekalipun hari ini saudara sedang melangkah di padang gurun, ada kasih karunia Tuhan yang akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Dia tidak tinggalkan saudara sendiri. Dia tidak biarkan saudara berjuang sendiri. Ada kasih karunia-Nya yang akan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup saudara ketika saudara tidak pernah undur, sekalipun saudara sedang ada di padang gurun. Puji Tuhan, saudara tetap rindukan Tuhan dalam situasi padang gurun sekalipun. Di sana ada kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ketiga, saudara, hal kedua yang akan Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya yang selalu merindukan Dia. Ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, ketika kita rindu akan Tuhan, sadarkah saudara bahwa Tuhan kita, Bapa kita lebih rindu kepada kita? Ketika kita haus akan Dia, tahukah saudara bahwa Dia jauh lebih rindu dan lebih haus kepada kita, saudara? Di mana dikatakan di sini, tegaskan di sini, saudara, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dari jauh Tuhan yang berlari, karena Dia jauh lebih merindukan kita daripada kita merindukan Dia, saudara. Ketika membaca ini, saya teringat dengan anak yang bungsu yang kembali kepada bapaknya, di mana dia meminta harta yang menjadi bagiannya, saudara, di dalam cerita itu. Lalu kemudian dia pergi berfoya-foya ke negeri yang jauh. Lalu akhirnya dia melarat, dia kelaparan, dia mau makan makanan yang merupakan makanan babi saja, dia tidak diberi, dia kelaparan, dia begitu melarat. Dan akhirnya dia berkata, di rumah bapakku pembantunya saja berkelimpahan, aku di sini melarat. Lalu dia berkata, aku akan kembali kepada bapa dan berkata, aku tidak layak dijadikan anak bapa lagi karena aku telah berdosa, jadikanlah aku upahan bapa. Dan ketika dia kembali, saudara, firman Allah mencatat bahwa Bapa lebih dahulu melihat dia. Bapa melihat dia dari kejauhan, lalu Bapa berlari merangkul dia. Artinya, saudara, Bapa jauh lebih merindukan. Bapa selama ini menantikan anak ini, menunggu kapan anakku ini akan datang, kapan anakku ini akan kembali. Saat ini, saudara, kalau mungkin ada saudara yang jauh dari Tuhan, ketahuilah bahwa Bapa sedang menantikan engkau, kapan anakku ini akan kembali. Bapa begitu merindukan engkau, dan Dia sedang menanti-nantikan kapan engkau akan kembali kepada Dia. Dan kalau hari ini muncul kerinduan di hatimu dan kau mau kembali kepada Bapa, ketahuilah Dialah yang akan terlebih dahulu lari untuk merangkul hidupmu, karena Dia begitu mengasihi engkau. Di mana di ayat 3 tadi dikatakan, saudara, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dia tidak pandang kehidupan kita, saudara.
Dia tidak pandang kita layak atau tidak layak. Bagi dia kita layak dan kita berharga. Kita adalah anak-anaknya. Dari jauh dia menampakkan diri dan berkata, aku mau mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya menerima kita apa adanya. Dan kemudian dia juga berkata, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia mau melanjutkan kasih setianya bagi kita, saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan hidupmu, hari ini Tuhan menantikan engkau. Dia rindu akan engkau. Kalau engkau rindu akan dia hari ini, dia mau merangkul hidupmu, dia mau pulihkan hidupmu, dia akan berlari untuk merangkul dan memulihkan hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudara, rindukanlah selalu Tuhan dalam hidup kita, maka dia akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Hauslah akan Tuhan selalu dalam hidup kita, maka dia akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu hal kedua yang akan Tuhan kerjakan. Dia akan menyatakan kasih sayangnya bagi kita. Dari jauh dia menampakkan diri, dia berlari merangkul anak-anaknya yang rindu datang kepada dia, dan menyatakan kasih sayangnya bagi kita, saudara, dan melanjutkan kasih setianya yang kekal itu bagi kita. Dan kemudian yang ketiga, saudara, hal ketiga yang akan Tuhan kerjakan ketika dia memulihkan kehidupan kita saat kita merindukan dia. Ayat yang keempat dikatakan, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Lihat, saudara, Tuhan berkata, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau akan dibangun. Adakah saat ini hidup saudara hancur berantakan? Adakah saat ini keluargamu hancur berantakan? Adakah saat ini ekonomi dan usahamu hancur berantakan? Rindukah engkau mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan? Kalau engkau rindu, rindukanlah dia lebih daripada merindukan pemulihan itu. Maka hal ketiga yang akan dia kerjakan adalah dia akan bangun kembali reruntuhan yang ada dalam dirimu. Reruntuhan apapun itu bentuknya, Allah akan bangun kembali, Allah akan pulihkan kembali. Adakah ekonomimu yang hancur, usahamu yang hancur oleh karena keadaan ini? Allah berkata bahwa dia akan membangunnya kembali, saudara. Dia akan membangunnya kembali. Segala reruntuhannya akan dibangun kembali. Ekonomimu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Usahamu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Kesehatanmu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Keluargamu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Itulah bentuk pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang merindukan dia, saudara. Betapa dahsyat pemulihan yang akan Tuhan kerjakan. Itu sebabnya saat ini, saudara, rindukanlah Tuhan. Karena kalau kita rindu pemulihan terjadi, pemulihan itu akan terjadi ketika kita rindu Tuhan. Karena sekali lagi di ayat 1 tadi dikatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Ada pemulihan terjadi, pemulihan hubungan yang terjadi antara Tuhan dan umatnya. Dan itu terjadi, diterangkan di ayat 6, sesungguhnya akan datang harinya. Itu yang dimaksudkan pada waktu itu tadi di ayat 1, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Pemulihan itu akan terjadi ketika umat-umatnya rindu akan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita menghadap kepada Tuhan, mari kita rindukan Tuhan.
Dan kita juga sudah belajar, saudara, bahwa bentuk pemulihan yang akan Tuhan kerjakan adalah sekalipun hidup saudara sulit seperti di padang gurun, di sana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Itu ada di ayat yang kedua. Itu bentuk pemulihan pertama yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan bentuk pemulihan kedua yang dikerjakan oleh Tuhan di ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya Tuhan terlebih dahulu akan menyatakan kerinduannya, menyatakan kasih sayangnya. Ketika kita datang dengan kerinduan kepada Dia, Dia menantikan kita, saudara. Dia merindukan setiap kita saat ini. Dan yang ketiga, Dia akan membangun kembali segala reruntuhan, segala kehancuran dalam kehidupan kita, segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Allah akan membangun dan memulihkannya kembali. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Mari terapkan firman Tuhan. Rindukan selalu Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan keadaan saudara, rindukan selalu Tuhan dalam hidup saudara. Dan ketika engkau merindukan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan melihat Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memulihkan saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan memulihkan. Mungkin saat ini engkau sedang ada di padang gurun. Di sana kasih karunia-Nya berlaku. Dan Tuhan akan menyatakan kerinduannya atas hidupmu. Bahkan akan membangun engkau kembali. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Bapa. Di mana saat ini kami sudah belajar bahwa ada waktu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa pemulihan itu akan Engkau kerjakan ketika kami rindu dan haus akan Engkau. Dan kami sudah belajar, Tuhan, bahwa pemulihan yang akan Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami adalah di mana sekalipun kami menghadapi situasi sulit, sekalipun kami menghadapi masalah, sekalipun ada persoalan, beban berat dalam kehidupan kami, di sana Engkau tetap menyatakan kasih karunia-Mu. Sekalipun kami berada dalam situasi padang gurun, ada kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami pun sudah belajar, ya Tuhan, bahwa sekalipun kami tidak sempurna, apa adanya kami, ketika kami merindukan Engkau dan kembali kepadamu, Engkaulah yang terlebih dahulu berlari, merangkul kami, menyatakan kasih-Mu bagi kami. Artinya siapapun kami dan bagaimanapun kami diterima di hadapan-Mu. Ketika kami rindu akan Engkau dan Engkau akan memulihkan kami, ya Tuhan. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu juga bahwa Engkau akan membangun segala reruntuhan, segala masalah, persoalan, beban, apapun itu, penyakit apapun itu, Tuhan akan pulihkan kembali. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat janji firman-Mu. Dan kami akan terapkan firman-Mu, di mana kami akan selalu merindukan Engkau di dalam hidup kami. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah, lawat, dan berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini, mereka selalu merindukan Tuhan. Dan pulihkanlah kehidupan mereka, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara. Dia mendengar seruan-seruan kita, saudara. Percayalah pada malam hari ini, Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Serahkan segala pergumulan saudara. Serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini, saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan.
berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka. Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara. Serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan mari kita berseru kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara,
Mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini. Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus,
Nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati. Para menteri Tuhan memberkati. Wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati. Semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar,
bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Biarlah karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.